turn away from the darkness, or you will be consumed. Hai semua, selamat datang nih di channel DC Indonesia. Kali ini kita akan merekap apa yang telah terjadi dalam series DC Stargirl Season 2 dengan 13 episode yang ada di dalam musim ini, yang ditayangkan secara eksklusif di The CW mulai 10 Agustus tahun 2021 hingga 2 November tahun 2021. Film Stargirl Season kedua ini dimana menceritakan siswa di tahun kedua SMA Blue Valley yang bernama Courtney Whitmore alias si Stargirl yang masih diperankan oleh si cantik jelita ini, Basinger, bersama ayah tirinya Pat Dugan yang diperankan oleh si Luke Wilson yang memimpin kelompok pahlawan muda yang tidak mungkin untuk menjadi penerus dari tim superhero pertama DC, Justice Society of America. Di season kedua ini cerita semakin mendebarkan di mana Courtney dan teman-temannya menghadapi salah satu musuh paling menakutkan dalam mitologi DC, entitas gelap yang dikenal sebagai Eclipso. Who is Eclipso? Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan semua rekap Stargirl season kedua ini, kita lewatkan dulu nih bumper DC Indonesia. Boleh kan? Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Dan bagi yang sudah, terima kasih, kalian luar biasa. Oke, kita masuk yang ke chapter yang pertama. Puluhan tahun yang lalu di Melody Hills, Indiana, tengah diadakan pesta ulang tahun untuk seorang gadis cilik yang bernama Susie. Di seberang jalan, seorang gadis muda yang bernama Rebecca memohon kepada ibunya untuk mengizinkannya menghadiri acara ulang tahun si Susie. Ibunya menolak karena Rebecca sebelumnya telah membuat keributan di sebuah toko karena tidak mendapatkan boneka yang ingin dimilikinya. Ya, penolakan itu membuat si Rebecca menjadi kesal yang membuat dia pun berlari ke depan rumah untuk sambil merenungkan diri di teras rumah. Kemudian ada seorang anak laki-laki yang ternyata dia itu adalah Eclipso yang akhirnya membunuh Rebecca, yang terungkap ternyata Rebecca itu adalah putri dari Dr. Midnight. Kembali ke masa sekarang. 6 bulan setelah kekalahan Injustice Society of America di season pertama, Courtney dan JSA, Justice Society of America, berpatroli di Blue Valley untuk mencari penjahat super. Tetapi ya gagal pula, mereka tidak menemukan penjahat untuk bisa mereka lawan. Di kediamannya si Whitmore Dugan, Courtney sedang mengumpulkan lembaran dokumen lama ISA. Dan di saat ayah tirinya Pat Dugan muncul dan menghampirinya, dia mengatakan padanya waktu ini adalah sekarang sudah menunjukkan pukul 4 pagi dan bertanya apakah dia sudah keluar sepanjang malam. Si Yolanda masih dihantui oleh kematian Brainwave karena dia melakukannya untuk membalaskan dendam Henry. Tetapi dia menyadari bahwa dia telah membunuh seseorang dengan darah dingin. Courtney ya mencoba untuk membantunya. Sedangkan si Pat Dugan merencanakan perjalanan berkemah keluarga, kecuali si Courtney yang ditugaskan untuk mengikuti sekolah musim panas oleh penerus Bowen, yaitu sekarang bernama Harold Sherman. Karena si Courtney setelah beberapa kali gagal mengikuti kelas bahasa Inggris dan sejarah. Terlebih juga dia itu terlibat perkelahian dengan Artemis. Sementara itu Rick Taylor diam-diam ternyata dia itu sedang merawat Solomon Grundy dan si Beth Shapel berhasil merenovasi ulang kacamata canggih Shark. Nah, di saat itu orang tuanya si Beth Shapel yang mengajukan gugatan cerai, walaupun ternyata Shark tidak mengingat apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Sedangkan Yolanda sedang mengalami mental yang traumatis. Dia menderita gangguan stres pasca trauma setelah membunuh Brainwave. Dia pun mendesak si Courtney untuk menjauh dari si Cameron agar dia tidak mengungkapkan perannya dalam kematian ayahnya. Di tempat lain, Sylvester tiba di Nevada dan menanyakan keberadaan Pat kepada seorang pelayan. Pelayan itu adalah mantan istrinya si Pat Dugan. Sementara itu, Zeke, temannya si Pat Dugan, menemukan baju besi stripe yang ada di gudang bengkel miliknya si Pat Dugan dan mengiranya sebagai proyek robot, dan dengan keterampilannya itu, dia menawarkan diri untuk menyarankan dapat memodifikasikannya. Pada malam harinya, si Courtney mendengar suara di rumah dan menemukan seseorang
mencuri baterai listrik Green Lantern. Mereka bertarung dan musuhnya itu mengungkapkan dirinya sebagai Jenny, putri dari Green Lantern. Pat Dugan, Barbara Wedmore dan Mike Dugan tiba bersama mereka dan bertanya apa yang telah terjadi. Courtney mengatakan itu adalah kesalahpahaman. Nah, sementara itu juga pada malam yang sama, Cindy kembali ke sekolah Blue Valley High School, mengambil folder di lemari sekolah yang berjudul Injustice Unlimited. Dia berjalan memasuki ruangan rahasia pada sebuah terowongan di tempat markasnya si Dragon King, membuka folder calon-calon yang berpotensial dan merobek foto Henry King Jr. menjadi dua. Ya, karena kematiannya itu membuatnya tidak berguna. Menampilkan beberapa foto anak-anak USA termasuk Artemis Crock, Isaac Bowen dan Cameron McCann. Dia juga meletakkan foto anak didik JSA, Mike Dugan. Cindy pun mengangkat berlian hitam Eclipso dan menyatakan bahwa mereka memiliki beberapa perekrutan yang harus dilakukan. Kemudian mereka pun tertawa. Ibu Cindy sekarang bebas dari mantra Dragon King yang sedang merayakan kebebasannya. Namun ketika dia akan pergi meninggalkan rumah, dia bertemu pula dengan Cindy yang menggunakan berlian hitam Eclipso itu untuk menempatkan mantan ibu tirinya itu kembali di bawah kendalinya. 6 hari sebelumnya di panti asuhan anak-anak di Milwaukee, Wisconsin, Jenny meninggalkan rumah asuhnya karena dia sekarang sudah dewasa yang berusia 18 tahun, di mana saat itu Jenny menerima hadiah yang ditinggalkan oleh almarhum ayahnya di saat usianya yang ke-18. Seiring dengan catatan yang ditinggalkan, si Jenny menemukan dan memakai cincin lentera hijau. Cincin itulah yang kemudian menarik Jenny ke Blue Valley. Di saat inilah yang sekarang di mana si Jenny langsung dapat mengenali Pat Dugan dengan menebak namanya dan mengenalnya sebagai Strepsy yang legendaris, yang kemudian si Jenny pun diizinkan untuk menginap di keluarga Courtney. Nah, kedatangan si Jenny ini membuat Courtney menjadi prihatin. Dia mencari penjahat untuk dilawan dan karena suatu alasan untuk tetap istimewa, dan Jenny sangat cocok dengan keluarganya. Keesokan paginya, Jenny pun membuat sarapan untuk keluarga Courtney dan Jenny diminta Pat Dugan untuk bersamanya ke garasi, di mana maksudnya agar si Jenny agar dapat mempelajari lenteranya, sedangkan si Courtney ya memiliki hari pertama untuk masuk sekolah musim panas. Di sekolah, Courtney merasa senang karena Yolanda di sekolah itu juga, di mana keluarganya memaksanya untuk menjauhkannya dari masalah. Hari pertama mereka adalah pelajaran tentang seni yang diajarkan oleh seorang guru kesenian, Mr. Daisinger. Ternyata Rick Taylor yang sebenarnya juga harus mengikuti sekolah musim panasnya ini, dia berada di sebuah tempat yang sedang memeriksa apakah Solomon Grundy mendapatkan makanan yang telah dia berikan. Ya, sepertinya Grundy telah melakukannya, yang kemudian membuat si Rick Taylor meninggalkan ada banyaknya pizza untuk si Grundy. Sebelum pergi, Beth Shapel pun menghubungi Rick Taylor untuk bertemu dengan sosok pahlawan baru yang berada di garasi, Pat Dugan. Ya, siapa lagi kalau bukan si Jenny, anaknya Green Lantern. Di bengkelnya Pat Dugan, Zeke akhirnya mengerjakan proyek robotnya. Dengan senang hati ya, si Pat Dugan pun menyambutnya dengan baik. Setelah kepergian Zeke, Jenny dan Pat Dugan terkejut bahwa cincin itu tetap menyala tanpa mengisi ulang lentera. Nah, disinilah si Pat Dugan pun meminta si Jenny untuk menginstruksikannya bagaimana cara menggunakan cincin dan membuat konstruksi. Di sekolah, Courtney dan Yolanda membicarakan sosok Jenny yang setelah bertemu dengan Pat, dia sangat tergila-gila dengan Pat, sepertinya menjadi penggemar dari Pat Dugan dan membuat Courtney pun menjadi cemburu. Di rumah si Bobby Burman, ya ibu tirinya si Cindy, ada suara aneh yang menjelaskan bahwa dia tidak akan lolos dari dirinya. Ibu tiri Cindy ini tentu saja menjadi pucat dan ketakutan. Seorang pria yang bernama Richard Sweet bertemu dengan Barbara. Sebenarnya dia adalah mantan penjahat ISA yang sedang mengincar seluruh koleksi alat peraga sulap panggung milik si William Zurich. Kartu nama yang dia berikan kepada Barbara tidak memiliki info kontak, dan ketika Barbara memanggilnya, Shed, panggilan si Richard Sweet, hanya menjelaskan bahwa dialah yang akan menghubunginya, dan untuk saat ini dia akan berpergian untuk menjelajahi semua yang ada di Blue Valley.
kembali ke garasi. Courtney dan Yolanda tiba di tempat itu untuk menemui Jenny yang sudah menunjukkan kekuatannya kepada Rick dan Beth. Namun si Courtney bertindak kasar atas kehadiran si Jenny ini yang berada di tengah-tengah mereka yang sempat dipanggil oleh timnya. Kembali ke tempat Cindy, Eclipso menanam benih yang dibutuhkan ibunya untuk membunuh si Cindy. Kemudian berpindah lagi di mana Courtney dan Pat Dugan berbicara tentang perasaan Courtney. Dia itu sebenarnya cemburu karena putri pahlawan super yang sebenarnya sedang berkunjung, tetapi kemudian si Pat Dugan mengingatkan si Courtney bahwa itulah yang dia rasakan sebelumnya di season pertama. Jadi dia menginspirasinya untuk menjangkau dan memperbaiki keadaan dengan Jenny. Barbara pun menelpon dan meminta Pat Dugan untuk memeriksa seorang yang bernama Richard Swift. Yang kemudian si Pat Dugan pun menuju ke sebuah kafe untuk memeriksanya. Pat Dugan pun menguji Swift dan penasaran siapakah dirinya. Yang dimana pada kesempatan itu si Pat Dugan melihat anggota JSA sedang berlari menuju ke taman dengan lentera yang ingin meledak, di mana Jenny tidak bisa mengendalikan emosinya dan lenteranya itu mungkin akan pecah. Ternyata Jenny adalah sumber energi, bukan lentera itu, dan itulah mengapa cincin itu bekerja dengan dirinya. Si Jenny pun kemudian mencoba menyerap kekuatan lentera ke dalam dirinya sendiri. Nah, saat dia melakukannya, lentera meledakkan JSA kembali. Si Jenny pun telah mengambil semua energi ke dalam dirinya dan dia pun bisa terbang di saat itu. Nah, di saat-saat akhir episode, Courtney terbangun di sofa dan mengetahui bahwa akhirnya Jenny telah pergi, di mana dia akan mencari saudara laki-lakinya dan tidak akan bergabung dengan JSA seperti yang diharapkan si Courtney. Sedangkan si Pat Dugan meninjau file JSA dan percaya bahwa Shed memang Richard Swift. Si Jenny mempengaruhi Courtney untuk mengutamakan teman dan keluarganya, di mana pada saat itu juga Pat Dugan mengungkapkan bahwa Shed sudah kembali ke kota. Di tempat Cindy Burman, dia diserang oleh ibunya melalui manipulasi si Eclipso. The Black Diamond kemudian mengambil alih Cindy untuk menghukum ibunya atas percobaan pembunuhan tersebut. Eclipso pun menarik ibu tiri Cindy ke dalam Black Diamond dan mencuri jiwa serta tubuhnya. Eclipso pun kemudian memberikan kontrol kembali ke Cindy. Manipulasi Eclipso mulai berlaku kepada Cindy Burman. 11 tahun yang lalu, anggota JSA yang bernama Johnny Thunder bertemu dengan Pat Dugan untuk membahas mitra Johnny yang mirip dengan jin yang disebut Thunderbolts. Kemudian di saat Wildcat menghampiri pembicaraan kedua temannya dan memberitahu mereka bahwa ESA memiliki Solomon Grundy dan hanya anggota JSA saja yang dipanggil, Johnny pun pergi dengan si Wildcat, sementara si Pat Dugan kecewa karena merasa ditinggalkan. Nah, di saat ini si Mac Dugan mengalami masalah dengan sekelompok anak-anak yang mengganggunya di saat dia mengantarkan beberapa koran di depan rumah para pelanggannya. Dan ketika kembali di rumah, dia mendapatkan pelanggan baru. Nah, di saat dia akan mencatat nama pelanggan tersebut, dia tanpa sadar sedang menggunakan sebuah pena Thunderbolts dan mengaktifkannya. Setelah menjelaskan bagaimana kekuatan berdasarkan keinginannya bekerja dan melihat mendiang Johnny yang ada di dalam dirinya, Thunderbolt pun membantu Mike Dugan membalas dendam pada pengganggunya yang ternyata diperhatikan oleh Courtney dan Yolanda. Mereka pun kemudian memberitahu si Pat Dugan, tetapi dia gagal pula untuk mendapatkan kembali pena itu setelah mengetahui keinginan terakhir si Johnny sebelum dia meninggal adalah agar Thunderbolt mendapatkan teman baru. Pat Dugan pun mengizinkan dia dan Mike Dugan untuk tetap bersama dan membantu JSA yang baru. Mike Dugan yang mengklaim namanya sekarang adalah Mikey Thunder dan bersama si Thunderbolt untuk bekerja sama menentukan lokasi Shed dan bergabung dengan JSA untuk menghadapinya. Tetapi dalam konfrontasi mereka, JSA gagal pula untuk menangkap Shed yang kemudian kabur dengan cara menghilang. Dan di malam itu juga, Mike Dugan tanpa sadar berharap Thunderbolt dapat berada di tangan orang yang lebih baik, dan pena itu berakhir di teman Mike yang bernama Jakim Williams. Sementara itu di rumahnya si Beth bersama si Rick, Chuck menghubunginya dan memperingatkannya dari ancaman Eclipso. Whoever you are, you need to know. What? You're in danger. Eclipso.
Oke, sekarang kita memasuki episode yang keempat. Nah, di saat Cindy merekrut Isaac ke Injustice Unlimited, Artemis mengunjungi orang tuanya yang sedang dipenjara untuk dapat membahas perjuangan emosionalnya baru-baru ini dengan uji coba sepak bola Amerika yang akan datang. Mencari untuk membantu putri mereka, Lawrence dan Brooks pun keluar dan menculik Mike Dugan untuk dapat memaksa Pat Dugan membantu mereka menghadiri uji coba sampai berakhir. Setelah itu ya, mereka akan kembali ke penjara dan membebaskan Mike Dugan. Sebelum uji coba, Lawrence dan Brooks terikat dengan Pat Dugan dan Barbara. Si Courtney pun mencoba untuk meneliti asal-usul Eclipso dan Bruce Gordon, tetapi dia bertemu dengan Shed yang mengklaim dia ingin melenyapkan Eclipso. Pat Dugan pun menemani Lawrence dan Brooks ke uji coba yang kehadirannya itu mengangkat semangat si Artemis. Namun si Cindy dan Eclipso sudah tiba di sekolah Blue Valley dan memikat Artemis untuk menyerang Courtney yang mengetahui kehadiran Lawrence dan Brooks. Setelah uji coba olahraga sepak bola Amerika, Pat Dugan pun mengizinkan Lawrence dan Brooks untuk berbicara dari hati ke hati dengan Artemis sebelum membawa mereka kembali ke penjara. Kemudian Artemis pun mengetahui bahwa dia tidak direkrut untuk kuliah karena dia telah menyerang Courtney. Di saat itulah Cindy pun kemudian bertemu dengan Artemis untuk memintanya bergabung dengan Injustice Unlimited. Sementara itu, Beth Chapel mendengar komunikasi yang dilakukan oleh Dr. Midnight yang asli, meminta bantuan melalui Chuck saat dia berkeliaran di lokasi yang penuh dengan kegelapan. 10 tahun yang lalu, gadis remaja yang bernama Cindy Burman yang masih remaja ini terbangun dari mimpi buruk tentang ayahnya. Ternyata Dragon King sedang mengawasinya di kamar. Saat ini Cindy mencoba merekrut Cameron saat dia mengerjakan mural untuk ayahnya, tetapi ya neneknya yang bernama Lily menggunakan kekuatan kriokinetiknya sendiri untuk dapat menghentikan aksi yang dilakukan si Cindy. Sementara itu Stargirl yang kepergok langsung dengan Pat Dugan di kamarnya dan memberitahu ayah angkatnya tentang niat Shed, yang kemudian si Pat Dugan menjelaskan kepada Stargirl untuk tidak perlu mencari Shed yang sedang melacak Black Diamond karena saat ini ada cuaca aneh yang hanya terjadi di kota Blue Valley. Nah, saat badai misterius itu datang di sekolah, Cindy mencoba merekrut Cameron sekali lagi, tapi ya lagi-lagi gagal untuk melakukannya. Hanya saja nih guru seni mereka, yaitu si Paul Designer, yang dijadikan alat bagi Cindy. Sedangkan si Shed mengunjungi Barbara Wedmore tentang pencarian Courtney untuk dirinya dan meninggalkan nomor teleponnya. Sementara itu Beth Chapel memberitahu Pat Dugan tentang kondisi Midnight yang baru saja menghubunginya di episode yang sebelumnya. Di sekolah, guru Paul Designer menghentikan pelajaran dengan cepat sebelum pelajaran itu akan selesai. Dia pun kemudian memuntahkan chat. Di mana kesempatan itu Courtney pun bertemu dengan Cameron sepulang sekolah dan memberikan sebuah lukisan. Ya, ternyata lukisan itu adalah lukisan Courtney yang dibuat langsung oleh si Cameron. Kembali ke sekolah, di mana guru Paul yang dirasuki oleh iblis jahat Eclipso membuat sebuah simbol di ruangan seni lukis. Hubungan Courtney dan Cameron menjadi semakin akrab. Sepertinya mereka ada hasrat yang terpendam. Namun si Courtney mendadak dihubungi oleh rekan-rekan JSA-nya untuk menyelidiki keberadaan dari Black Diamond yang ternyata berada di sekolah. JSA pun kemudian berkumpul di malam harinya dan mengunjungi sekolah untuk menyelidiki. Hanya saja mereka menemukan desainer yang terpengaruh, menyebabkan mereka dari masing-masing anggota JSA melihat mimpi buruk mereka. Dan sampai pada akhirnya Stargirl berhasil menyelamatkan guru Paul Designer yang menyingkirkan kekuatan kegelapan Eclipso. Designer pun kemudian berakhir di evaluasi psikiatri, sementara Beth Chapel menghadapkan orang tuanya tentang perceraian mereka. Kembali ke Cindy Burman yang gagal merekrut Cameron untuk ketiga kalinya dan bertemu dengan Artemis dan Isaac dengan rencana untuk merekrut Mike Dugan sebagai penggantinya. Si Cameron pun kemudian terus mengerjakan mural sampai dia menderita kram tangan dan menjatuhkan kuasnya yang terlihat mulai membeku.
Kemudian kita memasuki episode yang ke-6. Ya, tanpa nggak sadar juga nih. Di sebuah kafe, salah satu pelanggan mengeluh tentang Yolanda Montes yang membawakan pesanannya yang salah sekali lagi. Si Maria, teman si Maria yang menjadi karyawan di tempat itu juga memberitahu Yolanda bahwa dia sendirilah yang akan mengurus pelanggan yang bernama Joy. Kemudian si Isaac masuk dan Yolanda tersenyum dan mencoba menerima pesanannya. Isaac mengatakan kepadanya bahwa dia melihat foto-foto yang dia ambil dari dirinya sendiri dan semua orang yang melakukannya. Yolanda memberitahu dia untuk memesankan, tapi si Isaac ini mengatakan kepadanya bahwa dia tahu apa yang dia dan teman-temannya lakukan pada ayah dan ibunya, dan dengan itu Isaac pun berjalan keluar. Bathsheba pun berjuang untuk dapat mengumpulkan kedua orang tuanya sambil berbicara satu sama lain. Ternyata Bathsheba dan si Yolanda itu diancam oleh masing-masing anggota ISA, Artemis dan Isaac, dengan kedua tempat yang berbeda-beda. Nah, saat membersihkan di Blue Valley High School, Courtney, Pat Dugan dan Cameron menemukan lukisan Cindy yang memegang Eclipso. Si Isaac dan Artemis menyerang Pat Dugan dan merusak strip, sementara Cindy menculik Mike Dugan dan memanggil Courtney untuk dapat bertemu dengannya. Dengan Pat Dugan yang dirawat di rumah sakit, Courtney khawatir dia tidak bisa mengalahkan Cindy dengan tanpa dirinya. Barbara pun meyakinkannya dan memberitahu Shed bahwa Cindy memiliki Eclipso. Akhirnya JSA pun berkumpul dan melawan Cindy Burman. Begitu juga Isaac dan Artemis Crook, yang akhirnya mereka pun berhasil mengalahkannya. Isaac berkelahi dengan Wildcat, sedangkan Artemis menghadapi Horman, sementara Bathsheba berhasil membebaskan Mike yang disekap di sebuah ruangan. Kali ini kedua kubu pun saling berhadapan, di mana Cindy Burman alias Shift kemudian mengeluarkan Black Diamond untuk memunculkan Eclipso. Tiba-tiba Shed ini mengintervensi ketika Cindy mencoba menggunakan Eclipso. Hanya saja Stargirl dapat menghancurkan Black Diamond, dan itu pertanda telah berhasil melepaskan Eclipso ke dunia. Di mana kemudian Eclipso menggunakan pecahan berlian untuk menyerap Isaac hingga tanpa bekas dan dipastikan sudah tewas. Hanya saja di saat menyerap Cindy ke alam kegelapan, walaupun sempat dibantu oleh Stargirl, akhirnya sia-sia belaka. Tidak itu saja nih, Eclipso sempat melukai Horman Rick Taylor, membuat si Shed pun menjadi kabur dan menonaktifkan staf kosmik. Kemudian Eclipso pun kabur meninggalkan mereka semua, sementara Artemis sudah berlari kabur terlebih dahulu. Ternyata Shed berteleportasi ke American Dream, masih merintih kesakitan karena luka-lukanya. Setelah beberapa saat, dia pun berteleportasi. Mike dan Courtney pergi ke rumah sakit dan memberitahu Pat Dugan dan Barbara apa yang telah terjadi. Courtney memperkirakan bahwa Eclipso menggunakan mereka dan Cindy untuk keluar dari berlian tempat dia di penjara. Pat Dugan tidak tahu apa yang akan dilakukan Eclipso selanjutnya, dan Courtney memberitahu tentang staff. Mike menganggap bahwa dia perlu meningkatkan pelatihannya dan menginginkan Stripes-nya sendiri saat meraih tangan putranya untuk dapat menghiburnya. Di pit shop, Bathsheba menggunakan kacamata untuk menganalisis cedera Rick Taylor. Yolanda Montes mengatakan bahwa Isaac bermasalah tetapi tidak jahat dan dia tidak pantas untuk mati, dan mengatakan bahwa sebenarnya Eclipso lah yang pantas untuk mati. Di tempat lain, Eclipso berjalan melalui gang-gang kota, lalu merubah bentuknya menjadi sosok Bruce Gordon yang muda dengan sambil tertawa girang dengan penuh kemenangan saat dia berjalan di tengah jalanan yang sepi. Courtney berusaha untuk memulihkan staf kosmik dan mulai berbicara dengan Cameron lebih sesering mungkin. Barbara menemukan zat yang aneh menetes dari langit-langit dan percaya Shed lah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Sedangkan Yolanda terus berjuang dengan kematian Brainwave dan mulai mendengar suaranya sebelum tanpa sadar bertemu dengan Bruce. Nah, saat pelajaran di kelas, Yolanda dihantui oleh penglihatannya Henry Jr. dan Brainwave. Akhirnya Courtney pun menghiburnya dan menasihatinya untuk memberitahu Rick Taylor dan Bathsheba. Namun ketika mereka bertemu dengan Rick dan Beth dan menceritakan kronologi yang sebenarnya di season pertama itu, di saat dia yang membunuh Brainwave, Yolanda pun menyatakan kepada teman-temannya bahwa mereka termasuk Courtney juga tidak perlu membunuh siapapun, dan karena juga mereka tidak akan mau membunuh si Eclipso, jadi dia sendirilah yang harus melakukannya. Kemudian dia pun pergi ke gereja untuk sebuah pengakuan, tetapi dia ditakuti oleh penglihatannya di mana dia melihat Henry
Junior terbakar dan Brainwave yang menyerang Stargirl. Akhirnya Courtney datang dan membuatnya kembali tersadarkan. Yolanda memarahi Courtney karena telah memilihnya untuk menjadi Wildcat, dan di saat itu juga dia keluar dari Justice Society of America. Setelah pergi meninggalkan Courtney pun pulang ke rumah dengan keadaan yang galau. Dia menghubungi Yolanda, namun panggilannya ditolak. Sementara itu, saat Pat Dugan dan Meg Dugan bekerja untuk memperbaiki Stripes, Mike menemukan pecahan Black Diamond dan dia pun berhalusinasi. Halusinasinya pun seperti ini. Ya, dia melihat ada banyaknya lintah yang menyerang tubuhnya, yang akhirnya disadarkan oleh Pat Dugan, berharap Black Diamond dapat memenjarakan Eclipso. Pada malam harinya, Beth Chapel yang tertidur nyenyak di rumahnya ternyata di depan rumahnya si anak kecil yang bernama Bruce berdiri tegak sambil menikmati permen raspberry biru yang diberikan oleh si Yolanda tadi. Oke, sekarang kita memasuki chapter yang ke-8. Yolanda Momtes mengembalikan perlengkapan Wildcat ke Courtney. Rick Taylor menerima kunjungan dari gurunya Nona Woods yang memberinya informasi tentang mendaftar ke perguruan tinggi, yang kemudian pamannya Matt Taylor menyuruhnya pergi. Rick pun pergi ke hutan dan mengungkapkan rasa frustasinya kepada Grundy yang bersimpati kepadanya. Sementara itu, Beth Chapel menerima panggilan dari Dr. Mick Snyder dan memberitahunya dia sekarang berada di Shadowlands. Courtney pun berusaha untuk membuat staf kosmiknya menjadi aktif, tetapi ternyata tidak berhasil. Kembali ke rumah Beth Chapel, si Eclipso ternyata membuat Beth Chapel berhalusinasi bahwa orang tuanya menyalahkannya atas perceraian mereka dan meragukan keterlibatannya di JSA. Namun, kepercayaan diri Beth Chapel memungkinkan dia untuk kembali ke kenyataan, di mana Midnight memberitahu Beth Chapel bahwa dia sedang diburu. Sementara itu, si Rick Taylor pun juga dimanipulasi oleh Eclipso, di mana Rick Taylor berpikir bahwa Solomon Grundy telah membunuh seorang gadis kecil dan menyerangnya. Si Courtney dan Pat Dugan pun mencoba untuk menghentikannya, yang akhirnya mereka menyadari itu adalah tipuan dari halusinasi Eclipso. Belum sempat memberitahu si Rick Taylor, si Courtney pun berhasil membuat Rick Taylor kembali sadar dari pengaruh iblis Eclipso. Yang akhirnya setelah menyadari bahwa dia telah keliru dan menyerang pamannya Matt Taylor hingga bonyok babak belur, si Rick Taylor pun kemudian menghancurkan jimat jam pasir dan ditangkap oleh petugas. Sementara Matt Taylor yang dirawat di rumah sakit, si pamannya itu yang baru saja dihajak babak belurkan oleh si Rick Taylor, ternyata si Solomon Grundy muncul di dekat rumahnya dan merasa sedih karena menyebut Rick Taylor sebagai temannya yang telah pergi, dan dia pun dengan bersungguh-sungguh akan memantaunya dari kejauhan. Kembali ke rumahnya Whitmore dan anak tirinya Mike Dugan, mereka membicarakan apa yang telah terjadi di hari ini. Setelah mereka berpelukan, ternyata ada embun buku yang menyelimuti rumah di kediaman keluarga Whitmore Dugan. Selanjutnya kita memasuki chapter yang ke-9. Beberapa dekade sebelumnya, Eclipso membujuk seorang pria yang bernama Bruce Gordon untuk dapat memberinya kendali penuh atas tubuhnya yang akhirnya dapat dia kuasai. Bertahun-tahun kemudian, Justice Society of America yang asli menghadiri pemakaman Rebecca. Starman belajar dari Shade bahwa membunuh Bruce akan memaksa Eclipso kembali ke Black Diamond, tetapi Pat Dugan dan Jay Garrick, si Flash, menyarankan untuk tidak melakukannya. Ketika Eclipso mengancam keluarga mereka dan mengalahkan sisa-sisa dari JSA, Starman dengan enggan membunuh Bruce Gordon. Dan kembali ke masa sekarang, si Courtney dan Beth Chapel menyusun strategi untuk mengalahkan Eclipso tanpa Yolanda Momtes dan Rick Taylor, di mana Barbara terjebak dalam halusinasi Eclipso yang menyebabkan dirinya melihat Icicle. Sedangkan Meg Dugan dihalusinasi oleh Eclipso dengan melihat Cameron yang datang ke rumahnya dan menyerangnya.
mengatakan kepadanya karena ibu kandungnya yang meninggalkannya dan membalas dendam atas kematian ayahnya. Sementara Pat Dugan melihat Bruce dan JSA yang mengejeknya karena diamnya tentang kebenaran dan pemenjaraan Eclipso sampai akhirnya Shed menyadarkan Barbara, sedangkan Courtney menyadarkan Meg dan Pat Dugan. Barbara pun kembali ke rumah dan Courtney menghadapkannya bersama Pat Dugan, menanyakan mengapa mereka berbohong kepadanya. Ternyata Eclipso melihat keluarga mereka melalui jendela luar, cekikikan pada perselisihan lebih lanjut yang dia bawa pada generasi muda JSA yang terbaru ini. Bertahun-tahun yang lalu, setelah kematian Bruce Gordon, Starman mengungkapkan kepada Pat Dugan bahwa Eclipso telah mengancam kehidupan keluarga mereka termasuk Pat Dugan, yang kemudian mereka pun bersulang untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Nah, kembali ke masa sekarang, Courtney berdebat dengan orang tuanya, di mana semua ini disebabkan oleh sihir Eclipso yang membuat mereka menjadi hancur tercerai-berai. Shed yang terluka muncul dan mengklaim bahwa mereka dapat menjebak Eclipso dengan memperbaiki Black Diamond dengan staf kosmik. Namun ternyata tidak berhasil, yang kemudian si Pat Dugan pun menyarankan mereka lebih baik menggunakan cincin kekuatan Jenny si Lantern. Yang kemudian si Pat Dugan dan Courtney pun menemukannya di fasilitas rehabilitasi Civic City untuk mencari Todd, ya saudara laki-lakinya. Setelah pergi, kepala perawat Lois Love memberitahu bosnya yaitu Mr. Bonds tentang Jenny dan bahwa dia sebenarnya telah menutupi keberadaan Todd yang sebenarnya. Sementara itu, Midnight menghubungi Bethchapel dan mengungkapkan bahwa Shed menyelamatkannya dari ASA, tetapi secara tidak sengaja kehilangan dia di Shadowlands, dan Shed pun menerima kekuatannya setelah gagal dikorbankan ke Eclipso pada tahun 1800-an. Nah, di markas JSA yang lama, Jenny berhasil memperbaiki Black Diamond, tetapi Bethchapel terlambat dan menyadari bahwa Shed telah berbohong. Karena dengan menyatukan pecahan Black Diamond tersebut telah memulihkan kembali kekuatan Shed. Setelah berlian memulihkan kekuatan Shed dan memanggil Eclipso yang berada di hadapan mereka bertiga, sekarang ini Courtney, Jenny dan Pat, si Eclipso dapat melumpuhkan serangan cincin lentera hijau Jenny dan menggunakan berlian itu untuk menyerap Courtney ke alam kegelapan. Meskipun Pat Dugan sudah berusaha keras, namun tidak berhasil untuk menyelamatkannya. Bethchapel terbangun di ruang makan Wetmore, sementara Barbara dan Meg Dugan menunggu di tangga. Yang kemudian Pat Dugan dan Jenny pun datang sambil membawa staf kosmik Stargirl yang tidak aktif. Melihat itu, si Barbara yang menangis. Barbara, Pat dan Meg pun kemudian saling berpelukan meratapi atas kehilangan Courtney Wetmore. Ternyata si Courtney terbangun di Shadowlands, dunia hitam putih dan tidak asing baginya, mirip seperti tempat asalnya yaitu Blue Valley, di mana dia bertemu dengan William Zerix, istrinya Dennis dan Zoe Zerix yang tidak mengenal mereka. Dia juga bertemu dengan Cindy Borman yang juga menyerangnya, namun mereka berdua akhirnya menyadari bahwa mereka sebenarnya nyata dan berusaha untuk melarikan diri dari King Dragon yang mencoba menyerang Cindy Borman. Kemudian mereka pun berpindah di kamar, di mana Cindy menyalahkan Courtney karena terjebak di Shadowlands, yaitu sebuah alam kekosongan yang diciptakan oleh kegelapan di dalam diri manusia. Yang kemudian mereka pun berdebat sehingga akhirnya Cindy dibawa oleh dua orang anggota Dragon King, sementara Courtney bertemu dengan Dr. Midnight yang asli, sama sepertinya dengan si Cindy. Dia juga memberitahu Bethchapel melalui kacamata Chuck tentang keberadaan Courtney yang juga berada di Shadowlands, memberitahu keluarganya dan Jenny untuk menggunakan cincin kekuatannya agar dapat melacak Shed, karena Shed lah satu-satunya yang dapat membawa mereka kembali ke dunia nyata. Pat Dugan dan Barbara Wetmore pun akhirnya menemukan Shed sambil memulihkan dirinya di gedung bioskop dan meyakinkan dia untuk dapat membawa Courtney kembali. Ya, meskipun masih keadaan yang melemah, Shed akhirnya membuka pintu ke Shadowlands.
yang membuat si Courtney dan McNader kembali. Begitu juga dengan Cindy yang berhasil mereka selamatkan dari Dragon King. Sebelum meninggal, ya si Shed ini meminta Barbara agar memberitahu orang-orang bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang baik, ya pekerjaan kepahlawanan. Setelah jasad Shed pun menghilang, Cindy pun kemudian bertanya kepada semua orang, siapa yang ingin membunuh Eclipso. Who wants to kill Eclipso? Nah, yang artinya begini, kalau si Cindy bergabung dengan JSA. Oke, kita memasuki chapter yang ke-12. 4 jam yang lalu, Jenny bersama Beth Chapel pergi memeriksa tempat pertempuran terakhir mereka melawan Eclipso. Dan tanpa mereka sadari, ternyata Jenny terinfeksi oleh residu materi gelap. Saat ini, Courtney pulang bersama keluarganya dan menemukan staf kosmik dengan kekuatan yang penuh yang juga menyetujui untuk berdamai dengan Cindy Burman. Si Courtney pun memberitahu Yolanda bahwa dia bukan anggota JSA pertama yang membunuh, tetapi ini hanya membuatnya semakin kesal. Sedangkan si Pat Dugan memaksa Mad untuk membatalkan tuntutannya terhadap keponakannya sendiri, yaitu Rick Tyler. Mike pun menemukan Jacob Thunder dengan pena merah muda dan meyakinkan dia untuk membantu JSA. Sedangkan Cindy bertemu dengan Yolanda Momtes dan memberitahunya tentang perdamaian mereka dan ya mendorongnya untuk kembali bergabung dengan JSA. Pada kesempatan yang lain, Rick Tyler mempelajari jurnal ayahnya, berharap dapat membuat ulang kembali Hourglass Amulet Horman. Jenny pun dihantui oleh halusinasi Eclipso karena residu pecahan Black Diamond yang lengket di cincin lentera hijaunya. Yes, it's me. You all need to come back to Blue Valley. Sedangkan Cindy memanggil grup yang tidak dikenal untuk meminta bantuan mereka agar datang ke Blue Valley. McNader menyimpulkan bahwa cahaya tongkat staf kosmik Stargirl dapat menghentikan Eclipso. Dia pun bekerja sama dengan Beth Chapel untuk menemukan Eclipso. Namun sebelum mereka mencarinya, ternyata Eclipso sudah menemukan mereka berdua dan mengizinkan Beth Chapel memanggil JSA untuk rencananya menyerap sisi kegelapan Courtney Whitmore. Sementara itu, Jenny bermimpi buruk di mana dalam mimpinya dia melihat Stargirl yang menjadi Eclipso dan telah berhasil membantai semua anggota JSA. Oke, sekarang kita memasuki chapter yang terakhir. Gerhana bulan bersinar di kota Blue Valley dan di saat itu Eclipso sedang menggabungkan bumi dengan Shadowlands, di mana Stargirl, Cindy, Pat Dugan dan Wildcats berhadapan dengan Eclipso yang menggunakan tubuh anak remaja. Mereka berempat pun terlibat halusinasi masing-masing. Setelah menyingkirkan Eclipso, mereka berempat berkumpul bersama Beth Chapel dan Dr. Midnight. Cindy dan Stargirl terlibat perkelahian yang serius dengan Eclipso. Sedangkan si Rick Tyler tidak bisa membuat ulang jimat Horman. Robert Stripe juga tidak bisa diperbaiki. Walaupun begitu, Thunderbolt akhirnya datang menemui Jacob William, Mike dan Zeke, si tukang bengkel yang tidak bisa memperbaiki Robert Stripes. Akhirnya Eclipso pun menikmati saat-saat terakhir dunia yang menyatu dengan Shadowlands. Namun tiba-tiba dia diserang oleh Stripe yang ternyata dikemudikan oleh Mike Dugan. Di saat itu juga akhirnya Thunderbolts dan Horman, Rick Tyler bersama Solomon Grundy bersama-sama melawan Eclipso. Hanya saja Eclipso akhirnya dapat mengalahkan mereka semua dan berhasil membunuh Solomon Grundy. Ternyata Sherry masih hidup. Ya, dia kembali dengan menyelamatkan orang tua Beth Chapel, menjelaskan kepada Dr. Midnight di mana kematiannya di gedung bioskop itu ya hanya untuk mendramatisir saja. Si Courtney mengakui kebenciannya kepada Eclipso, mengizinkannya untuk menjadikannya tuan rumah barunya, dan semua itu ternyata benar apa yang dilihat dalam mimpinya si Jenny. Di saat Wildcats bersama Shiv alias si Cindy Burman menghadapi Stargirl yang kerasukan Eclipso, namun usaha mereka sia-sia belaka dan ternyata
Sylvester Pemberton, si Starman yang asli, si Starman yang senior, dapat mengembalikan kendali kesadaran Stargirl. Nah, di saat itu Artemis Croc dan juga kedua orang tuanya, Larry Croc alias Sportsmaster dan Paula Brooks alias Tigris, datang membantu mereka semua karena mereka dihubungi oleh Cindy untuk bergabung bersama mereka melawan Eclipso sebelumnya. Akhirnya mereka menyatukan kekuatan di mana Thunderbolt mengubah Eclipso menjadi sepotong roti panggang. Setelah itu, Pemberton pun menawarkan untuk mengajari Courtney lebih banyak tentang staf kosmik. Yolanda Montes dan Cindy Burman memutuskan untuk tetap bersama JSA, sementara Max dan Jackie mendiskusikan tim mereka sendiri. McNader pergi mencari istri dan putranya, dan orang tua Beth Chapel memutuskan untuk tetap bersama mereka. Kakek neneknya si Cameron mengungkapkan kekuatan kriokinetik mereka kepadanya. Rick Taylor mengubur Grundy, tetapi Shed mengisyaratkan bahwa dia bisa kembali dan memutuskan untuk menetap di Blue Valley. Si Lawrence dan keluarga Crocs pindah ke sebelah rumah Westmore Dugans dan menjadi tetangganya. Nah, di epilog cerita untuk season ketiga nanti, di sebuah institut Helix untuk rehabilitasi pemuda, seorang perawat di rumah panti asuhan di mana Jenny si putri Green Lantern memberitahu Mr. Barnes tentang para pahlawan dan penjahat yang tinggal di Blue Valley, yang membuat si Mr. Barnes pun kemudian meminta mereka untuk segera ke Blue Valley dan cerita pun berakhir. Nah, itulah dia rekap cerita serial DC Stargirl season kedua. Tulis komentar teman-teman mengenai rekap ini. Dan untuk selanjutnya, mari kita saksikan Stargirl season ketiga yang akan segera tayang di layanan streaming The Seaweed dan HBO Max. Subscribe channel ini agar aku lebih bersemangat lagi untuk merekap film-film serial DC yang lainnya, terutama di film Stargirl ini. Sekian dan terima kasih. That's the real elephant in the room, isn't it, gang?